Erlin Dok akan kembali menunjukkan tajinya dalam kesabaran dan kedisiplinan para penggawa-penggawa Xavier. Harus ada challenge menuju ke mereka, harus ada tim yang coba untuk menggerogoti area pertahanan dari Xavier agar minimalnya tidak dibuat nyaman dengan tempo dan juga pola permainan yang sudah mereka miliki. at least jangan santai, at least dikasih tantangan gitu. Tapi sejauh ini gua nggak melihat sih ada tim-tim yang mau nabrak. Padahal dari dulu ya itu yang selalu kita tunggu-tunggu kan ya. Ada yang nabrak dong supaya nanti poinnya berbalik. Karena kejadian terakhir kan kita lihat itu adalah Infinity yang zaman dulu ada Nuzi lawan Nova ya kan. Ketika Infinity akhirnya nyalip jadi juara. Tapi mau gimana pun juga mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan. Lebih baik main santai, ngeluting, baru nanti perang di akhir. Itulah mungkin pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing tim. Tapi ada satu split yang menarik juga kita lihat dari BTR, mereka split membelah samudra untuk mengambil lootingan di awal, dan ini menurut gue cukup riskan. Andai kata pergerakannya terbaca, itu bisa banget ditabrak sama satu tim secara bersamaan. Dan so far so good pastinya untuk semua tim, tidak akan ada yang bergesekan. Mungkin di bagian Los Leones ya, di Los Leones ini ada dua tim, ada Yudo Alliance dan juga tim Secret. Sementara Sam9 ini bergerak di bagian Monte Nuevo, agak dekat sebenarnya dengan El Pozo. Tapi lagi-lagi mapping pasti mereka lakukan dan antisipasi pastinya mereka adakan. Kenny, bom ini sudah dia dapatkan, UMP yang menjadi senjata pilihan Kenny untuk close combat nantinya. Di sisi yang berbeda, Loyu, rekan satu tim dari Kenny di Sam9. Di season kali ini saya melihat Loyu banyak diberikan kesempatan bermain. Seringkali dia menjadi andalan untuk membantu Yuhai dan juga Kenny sebagai dua pilar utama bermain untuk tim Sam9. Agak naik turun memang permainan dari Sam9, tapi kalau di rata-rata poinnya masih lebih dari cukup untuk mereka keluar dari lubang jarum, untuk mereka bernapas dengan lega. Tidak seperti beberapa tim yang naik turunnya terlalu ekstrim sehingga poinnya pun agak sulit hitung-hitungannya, harus detail hitung-hitungannya agar mereka lolos ke babak selanjutnya, babak puncak, yaitu Grand Final yang akan segera dilaksanakan dari tanggal 31 Mei sampai 2 Juni, yaitu minggu depan. Ya, jadi buat yang bertanya-tanya lagi kapan finalnya, itu ya dicatat dari sekarang. Kalendernya udah bisa ditandain tanggal 31 Mei sampai tanggal 2 Juni. Jadi kalian akan ada tontonan dengan jam yang sama. Tapi anyway, emang ada beberapa media-media juga yang selalu memberikan fakta-fakta menarik ya. Jadi media partner dari PUBG Mobile ini makin hari makin banyak gitu kan, makin kesini makin berkembang biak gitu. Ada beberapa media yang genrenya itu satir, ya seperti Coach Online, ya kan. Ada beberapa media yang genrenya itu data statistik seperti Level Up. Ada beberapa media yang genrenya itu interview kayak Boost Explorer. Ya. Nah, jadi tinggal kalian pilih aja. Dan kalau kalian pengen lihat ada siapa aja, kalian bisa cek di Instagram dari pubgmobile.esports.id. Dan fakta dari si siapa? Ada juga yang base-nya website seperti DGWP, iya, benar. juga Score ID itu base-nya DG itu base-nya website, Revival pastinya juga base-nya website, dan juga ada yang beberapa kali bikin jedak-jeduk ya. Seperti halnya Spin, saya sempat melihat dia bikin Sports, ya. jedak-jeduk segala macam. Kalian bisa cek pastinya para media partner kita untuk mengetahui info-informasi terbaru terkait perkembangan dari masing-masing player. Karena faktanya di setiap hari Selasa, Selasa apa Senin ya? Ya, antara dua hari tersebut ada media interview. Itu yang menjadikan sumber para media-media ini bikin berita. Media interview itulah yang diberikan oleh PUBG Mobile. Bebas mau nanya apapun di media interview, yang nantinya pertanyaan tersebut jawaban dari para pelaku-pelaku di Thailand, para professional player atau coachnya, yang akan jadi dasar untuk mereka, acuan untuk mereka membuat berita. Nah, jadi berita-berita yang disampaikan sama media ini berarti ada ininya ya, ada buktinya gitu, valid. Bukan hoax, nah itu valid kata-katanya. Tapi emang berarti itu kejadian dari zaman dulu ya. Zaman dulu juga sering kan kayak gitu, setiap Senin atau setiap Selasa ada interview online yang di mana semuanya dikumpulkan. Tapi tinggal kalian follow aja
mana media-media yang menurut kalian oke. Dan jangan lupa juga untuk di follow TikTok dari PUBG Mobile Esports karena lagi ada challenge juga. Ini masih jalan kan ya challenge-nya? Masih jalan. Challenge-nya itu challenge super emote joget rame. Itu dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 5 Juni. Jadi masih ada sekitar 1 minggu lagi untuk kalian ikutan. Itu easy banget, kalian tinggal bikin ini aja, apa? Template CapCut. Nggak bikinin. Maksudnya kayak tinggal gunakan template CapCut yang sudah disediakan oleh CapCut dari PUBGMobile.esport.id. Kalian langsung menuju ke TikToknya PUBG Mobile aja, ada 3 poster atau ada 3 postingan yang dipin. Nah, di situ sudah tertera ada template CapCut-nya. Kalian bisa pakai semua player yang ada di PMSL dari tim Indonesia. Karena tersedia dari masing-masing. Kalau kalian fansnya sama si Snap punya jogetannya sendiri. Kalau kalian ngefansnya sama Zuxi Luxi, mereka juga punya jogetannya sendiri. Semua player lah, Nerpeko ada jogetannya sendiri, Rosemary pun ada jogetannya sendiri. Walaupun yang terbanyak untuk sementara waktu dipegang oleh Luxi, nomor 2-nya Rosemary. Oh gitu, makanya masing-masing ada ciri khasnya lah ya. Dan sementara juga kita ingin membahas ada tantangan dari PUBG Mobile atau esports.id. Ada juga tantangan saat ini datang menuju ke arah Vampire dan juga Bigetron, di mana Bigetron ada di bagian pegunungan sekitaran dari power grid. Dan memang jaga badan adalah hal yang paling penting untuk saat ini dilakukan. Karena kalau main di gunung seperti yang sedang ditampilkan, knock 1 itu akan menjadi PR buat temennya. Karena mau nyelamatin kawannya itu perlu mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Itulah yang terjadi. Dan makanya kita lihat tadi, karena mereka disiplin, mereka jaga badan, that's why tidak ada inisiasi untuk berperang. Dan map review sudah mulai terlihat, di mana masing-masing tim sudah mendapatkan tempat yang paling tengah. Lagi-lagi ya repetitif ya, ini udah mulai kebaca lagi, repetitif gameplay, repetitif rotasi. Todak pun nggak mau terlalu minggir. Dan saat ini zona menuju ke arah power grid dan sekitarannya, poros tengah dipegang sama Vampire dan Bigetron. Dua tim tersebut yang menjadi tuan rumah dari zona, Xavier yang berada di El Pozo. Kita mengira Xavier akan ketiban zona terus-terusan, ternyata kembali ada challenge yang datang bukan dari tim-tim menjadi lawan mereka. Challenge-nya kali ini datang dari zona yang harus didapatkan zonanya kembali oleh Xavier dalam perjalanan yang melakukan rotasi. Boom pun sama, mereka harus segera masuk menuju ke area dalam zona, apalagi Boom datang dari selatan. Tulasera sedang dilewati oleh Boom untuk bisa mengambil area pojok atau pinggiran zona. Di garis zona mungkin Boom akan berdiam diri. Tapi statistik mengatakan di hari ini tim-tim yang mengambil pinggir-pinggir zona justru akhirnya bisa menuju sampai ke late game. Karena yang mendapatkan WWCD 2 kali Infinity, mereka datang dari luar zona, dari selatan tadi. Enggak berada di zona sedari awal. RRQ pun sama, mereka dari selatan, mereka cukup lama untuk masuk ke zona. Pada akhirnya itulah yang mendapatkan winner-winner chicken dinner, bukan tim yang berkutat di tengah. Ya karena kalau repetitif terus-menerus digunakan strateginya, ya udah pasti kebaca counternya bakal seperti apa gitu kan. Dan sudah mulai terbukti ada beberapa efektivitas yang terjadi juga. Dan bahkan The Xavier, salah satu tim yang selalu ngambil tengah, saat ini sedang dihujani peluru juga oleh pemain-pemain Sam9. Loyu lah yang mendapatkan first blood-nya. Akhirnya kejadian juga di circle kedua, mau masuk circle ketiga terpantau ya, memang begitu lambat, begitu slow-mo apa yang terjadi saat ini. Bahkan dari Sam9, mereka tidak greedy untuk nge-push secara paripurna menuju ke arah pemain-pemain The Xavier. Dan The Xavier pun mengalah, kayak yang waras ngalah katanya kan, mundur gitu ke belakang. Ya udahlah, tukeran tempat akhirnya. The Xavier masuk Monte, Sam9-nya mau ke arah bagian luar Monte. Dari tempat yang berbeda, NKT Spider Tan nampaknya juga cukup nyaman. Mereka sudah mendapatkan area zona, tapi tetap saja bukanlah tempat tengah, justru melainkan pinggiran saat ini. Dari zona terlihat dari tempatnya Boom. Ini sejalan dengan apa yang tadi sempat kita bahas, sempat kita analisa bahwa Boom akan mengambil selatan di dekat garisnya. Sudah mulai mengambil 1-2 rumah para punggawa-punggawa dari Boom. Di POV yang berbeda, drone view kita menangkap sebuah perjalanan yang sedang dibangun oleh tim yang baru saja mendapatkan winner chicken dinner, yaitu Infinity. Kali ini yang diambil oleh Infinity bukanlah selatan namun timur. Isi bensin terlebih dahulu. Seringkali bensin merupakan item yang dianggap fail, dianggap sebelah mata oleh para pemain-pemain PUBG Mobile di mode klasik ataupun di saat mereka bermain di mode kompetitif. Padahal di dua mode tersebut menurut saya tetap sama, bensin sama pentingnya. Walaupun kita main di klasik mungkin tidak sekeras saat kita bermain di kompetitif, levelnya jauh berbeda, tapi bensin tetap harus diambil, minimalnya satu tim ada yang bawa satu. Tapi masalah kalau tiap kali ambil bensin suka dicengin. Kenapa tuh? Kompe-kompe amat sih katanya gitu. Nice.
Kalau memang waktu kita di season kemarin punya karpet, Ya, itu oke lah, ya. enak, nggak pakai bensin nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan kendaraan dan kalau kalian main yang nggak di mode event, di mode yang biasa tanpa event ya butuh lah menurut gua bensin. Ya, dan kemarin gue sempat melihat di salah satu cuplikan ya. Cuplikan ada satu rotasi, tapi ntar dulu deh sebelum ngebahas rotasi tersebut karena Alter Ego Ares sepertinya lagi berusaha untuk menjegal pergerakan dari Infinity. Karena tadi terpantau ada satu tembakan dari Boychill ya, yang ternyata memang bukan ke Infinity melainkan ke Todak karena mereka split dari Alter Ego Ares sendiri. Mereka berusaha untuk ngekontrol area jam 2 dengan mengirimkan pemain-pemainnya split membelah samudra. Ada Boychill yang fokus ke arah Todak, ada Alpha yang saat ini berdekatan dengan Infinity. Ini penting untuk menjaga badan, jangan sampai pemain-pemain Alter Ego tumbang. Karena PR pastinya mereka kalau misalkan ada yang tumbang dan Infinity mau tidak mau tarik mundur, mereka sadar sudah mulai diincar, apalagi Tiger X sudah down. Masih dicari oleh Hansoryu. Informasi dapat, tapi itu adalah bagi yang sudah ditinggalkan. Dan mereka ini tidak punya peluru yang banyak ya. Terpantau dari bagian tas Hansoryu hanya menyisakan 100 spare pelurunya. Ya mungkin 100 untuk beberapa orang di mode klasik terasa banyak, tapi percayalah untuk 100 di mode kompetitif pastinya juga harus dimulai pertandingan apakah cukup atau tidak karena tembakan dilakukan oleh Alpha. Headshot berhasil mendapatkan headshot kembali Alpha. Ting 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 menuju kepala dari pemain-pemain Infinity. Alpha tracking dread dot-nya on point sekali, membuat siapapun yang lewat di depannya langsung tumbang, langsung keluar dari mobil. Sakit perut mereka dan Infinity hanya menyisakan satu pemainnya. Sudah mulai kelihatan juga Alpha masih mengupayakan headshot. Oh my god, Alpha pemain asal Kalimantan, tepatnya asal Kukar, menunjukkan taringnya di match ini. Alpha L ting 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 mendapatkan headshot berulang kali menuju Infinity dan Infinity tak berdaya di tangan Alpha. Terlihat dengan begitu jelas kekuatan dari IGL. Tim Alter Ego namun di tempat yang berbeda PA. Terlalu gegabah mereka datang ke kandang yang salah, kandang macan yang coba di-challenge oleh pemain-pemain PA. Lemparan granat dari Kenny pastinya on point, jelas sekali, mudah untuk Kenny memprediksi kemana jalannya pemain-pemain PA. Apalagi ada dua yang tertinggal di bagian belakang, masih dipantau, masih dicari. Sudah terprediksi ada di bagian truk rusak atau bus rusak atau karavan rusak. Sementara Treksi termakan oleh granat layu lagi. PA bingung mereka harus ngapain karena pemain-pemain yang dibuat acak-acak oleh Sam9 dan hanya menyisakan Kiro seorang diri saja. Kamera bergeser kembali. Kali ini menuju ke arah Power Grid dan sekitarannya. Todak masih berada di sekitaran dari Alter Ego Ares. Namun kali ini Alter Ego Ares sudah mulai lebih disiplin lagi. Tidak mau gegabah, tidak mau asal tubruk. Tapi dari map reveal terpantau ada dua pemain yang sangat berdekatan. Ada PTR, Zuxi dan juga Alpha. Tapi kamera menuju ke arah Team Flash dan selesai PA dengan granat yang dilontarkan oleh Cornty. Lihat bagaimana cara PA pulang. Wah, Dengan granat 3 pemainnya. iya. 3 granat yang tidak bisa di-dodge oleh PA. Inilah yang memporak-porandakan pertahanan mereka tanpa peluru. Tidak perlu banyak peluru untuk memulangkan PA. Tapi saat ini kita melihat juga kepada Xavier mencoba untuk menyambut kedatangan para pemain dari Boom. Ada yang datang kembali, Boom menuju ke arah yang salah. Kandang Spider atau laba-laba yang sedang di-challenge oleh serigala dari Indonesia. Misalkan El Bala Ponbit sendirian saja harusnya dia. Tidak ada rekan lagi untuk Ponbit. Harus mengupayakan segala cara untuk sampai minimalnya selesai game mungkin. Tapi apa yang kita melihat juga saat ini dari atas melempar sebuah granat, berhasil mendapatkan Parajin, bisa dilempar kembali. Genfos akan mengupayakan pemain dari Xavier di bawah. Masih dicoba mungkin, tapi lebih memilih untuk healing pastinya. Tapi sepertinya follow up granat bukan dari Bigetron melainkan dari Face Clan. Nine Noise lagi-lagi berulah dengan granate elimination yang dia buat. The Xavier tidak bisa masuk ke dalam zona dengan lega, tidak bisa bernafas, terpojokan saat ini. Hanya dengan UMP bermodalkan beberapa peluru saja untuk Nadeti dan kawan-kawan. Tidak bisa melakukan pergerakan agresif, berharap dengan cekungan ini bisa menjadi cekungan pertahanan yang membuat mereka sampai ke late game. Tapi boom, I'm so sorry, gue gak tahu apa yang terjadi dengan kalian. Tadi sempat gue lihat juga ada pergerakan yang menurut gue gak penting. Kayak tadi ada yang jatuh, siapa ya? Yami atau siapa gitu ketika mereka sedang perang dengan The Xavier. Gue semakin khawatir dengan boom. Semoga kalian
cepat menemukan solusinya. Sembari kita melihat ke arah yang berbeda, yaitu Lions dan juga tim Secret bertemu Yolio dengan tembakan SKRL-nya menumbangkan seorang Brick. Akan ada push up follow up lagi, tembakan menuju ke arah pemain-pemain tim Secret yang sedang melakukan rotasi terang diturunkan, tapi Namcute pun memberikan sebuah counter shoot, tapi sangat disayangkan harus reload karena pelurunya habis. Tembakan kedua, ketiga, keempat, Leon DZ tumbang membuat pemain-pemain Yudula yang sulit untuk melakukan rotasi, tapi Adiklok selamat untuk bisa lewat dari tembakan Namcute. Coba kembali menuju pemain yang berbeda saat ini. Wazet yang diincar oleh Namcute. Namun hasilnya tidaklah sama. Justru penyelamatan terlebih dahulu yang harus diprioritaskan oleh tim Secret. Apa daya, tembakan juga tetap dilancarkan. Tim Secret mengincar kepala demi kepala. Pemain-pemain Alter Ego butuh satu lagi hit dan selesai sudah. Hands for you tumbang di tangan JK. Tapi teman-teman dari Alter Ego tidak akan tinggal diam. Lihat bagaimana pergerakan mereka sudah menuju ke arah pemain-pemain tim Secret. Bahkan ada sebuah granat menuju ke arah mereka, tapi Rosemary mendapatkan satu pemain tim Secret. Terang dibuat lemas, terang dibuat down, hanya menyisakan JK dan Namcute saja. Mau tidak mau JK harus tarik mundur. Dia agak sedikit panik karena teman-teman dari Alter Ego Ares tidak terima dengan knockdown seorang Hans for you. Bahkan granat demi granat sudah dilontarkan, bergetar layar dari JK. Gue nggak tahu sempat atau tidak untuk melakukan healing, tapi Namcute panik untuk menyelamatkan temannya. Tidak sempat, temannya sudah knockdown. Last man standing dari tim Secret hanya Namcute saja. Namcute sendirian pasti tidak aman. Tidak ada tempat yang bisa dijadikan area pijakan untuk Namcute yang betul saja. Lagi-lagi IGL dari Alter Ego yaitu Alpha yang mendapatkan pemain terakhir dari tim Secret saat ini. Ada buy-one yang terjadi, UMP melawan UMP. Ada yang ikut campur, Genpon dari atas dengan mininya mendapatkan Rose Carry. Ini sulit untuk Alter Ego Ares karena ternyata siapa yang sangka angle lain membuat mereka tumbang. Dua pemain dari Alter Ego Ares selamat, tapi jarak mereka cukup berjauhan. Dan Yudo Alliance Olio sebagai last man standing juga tidak akan tinggal diam. Tapi pergerakan dari Olio sudah mulai terdeteksi juga oleh seorang Genfos L Supermarket. Tappingan berikutnya, oh, tidak kelihatan. Persembunyian dari Olio sangat mantap, membuat dia tidak terlihat. Tapi Genfos mengganti targetnya menuju ke arah Boychill, mencari kembali, berharap masih terlihat seorang Olio. Buka lagi skopnya, tidak ada. Ibu-ibunya hilang, tapi kita akan fokus menuju ke arah RRQ. Dan kalau dilihat dari helm Genfos, dia harus segera menuju supermarket untuk beli helm baru karena helmnya level 2 dan sudah sangat merah. Seperti tidak menggunakan helm ini berbahaya, apalagi kalau kita lihat satu pemain yaitu Peko kembali didapatkan oleh Corti. Flash masih dengan 4 pemainnya akan segera berhadapan dengan satu pemain RRQ, tapi masih lompat-lompat, udah ditembak duluan. Tidak sadar posisinya sudah sangat dekat dengan pemain-pemain Flash. Belum pegang senjata, itulah yang tadi kita lihat dari POV Snape. Dan ini membuat No Mercy, Hexas mau tidak mau harus disengage. Sama halnya juga dengan tim Flash. Mereka berdua sama-sama punya inisiasi yang sama, tapi tim Flash dengan 4 pemainnya, mereka berusaha untuk menabrak pemain-pemain dari Sam9 turut ke arah bagian bawah, mendeteksi adanya pergerakan dari Yuhai. Tapi mereka lebih memilih buat melakukan healing terlebih dahulu. Satu granat sudah mulai dilontarkan menuju ke arah Loy. Yukuanji akan berusaha berputar menuju ke arah bagian kanan. Lagi-lagi follow up nades akan dilontarkan. Pemain Sam9 tidak berdaya. Granat berikutnya, Sam9 tepat waktu mereka cabut. Sudah ada pergerakan lagi datang menuju ke arah yang berbeda. Satu kompon nampaknya diinginkan oleh Sam9, tapi Kenny tetap saja terus memberikan sebuah tembakan demi tembakan, berupaya untuk memberikan damage, namun apa daya tidak ada hasil yang dimiliki Kenny. Harus maju beberapa meter. Area yang diinginkan oleh Sam9 tidak aman. Penyelamatan terlebih dahulu mungkin menuju Loyu. Tetap ngotot Kenny untuk menyelamatkan Loyu walaupun sudah pasti ketahuan posisinya. Smoke juga menjadi satu follow up dari pemain-pemain Sam9 yang lain. RRQ dengan 2 pemain yang mampu membawa WWCD di match Irangel tadi. Apakah bisa diulang? 2 pemain tersebut kembali jadi andalan untuk RRQ. Sejauh ini terpantau masih selamat, masih belum tahu apa langkah berikutnya dari RRQ. Kita hanya melihat tim Flash yang sudah mulai cukup aktif, menembak dari bagian utara juga menuju ke arah Sam9. Belum ada lagi reaksi-reaksi dari Sam9. Mereka stop terlebih dahulu di bagian pinggiran zona, menumpuk nampaknya, tapi ternyata granat dari Gorsu akhirnya connect menuju ke arah seorang Dep. Inilah opening frag-nya untuk mereka maju. Semakin maju, semakin ada follow up need juga, tapi belum connect lagi. Sam9 masih bertahan, belum ada inisiasi untuk melakukan revive sejauh ini. 3 pemain tersisa, bahkan langsung dikonfirm menjadi elimination seorang Dep. Tertahan mereka di bagian luar zona, nggak banyak waktu yang mereka miliki. Mereka harus menyelesaikan sekarang juga.
Genfos ketiban zona investasi berharga untuk Bigetron, tapi di bawah Genfos juga ada Xavier yang bisa saja menjadi ancaman sewaktu-waktu. Tembakan mulai dilakukan Kenny. Dapat lagi satu pemain, di follow up lagi. Ada yang datang, kelihatan nganu itu jelas. Balasan dari Kenny terlalu sakit, headshot tadi menuju pemain-pemain Flash. 5 elimination didapatkan oleh Flash, tapi tidak akan bertahan lama karena Sam Knight terlalu kuat dengan Kenny. Ada di sana, kembali dapat lagi Kenny dan lagi terus mendapatkan pemain Flash, walaupun akhirnya tertahan, harus ditumbangkan juga. Ini sulit ya untuk Sam Knight karena hanya menyisakan Yuhai saja. Yuhai mau tidak mau harus mendekat, harus melakukan healing, tapi apa daya, ada satu granat yang sudah mulai dilontarkan juga, meleduk. Connect. Sam Knight rata, dipulangkan oleh Team Flash, dan Todak pun sama halnya juga rata, dipulangkan oleh Bigetron. Berapa kali kita melihat Todak 0 poin, kembali 0 poin, tertahan di 20 poin. 20 angka keramat untuk Todak, tidak bertambah dari match Erangel tadi. 2 match mereka late game, tapi setelah itu seperti tidak bermain lagi. Dan ini akan menjadi game over untuk Todak kalau di match terakhir mereka kayaknya gini lagi. Udah sulit sih menurut gue pribadi, karena udah bertubi-tubi tusunnya dan tidak mendapatkan poin. Kalau mau recovery ya harus super speed recovery, karena hanya menyisakan 1 match terakhir setelah ini. Sementara kita melihat juga menuju ke arah jam 5, ada Vampire. Bagian rumah dewa masih bertahan saja dengan satu pemain Fluket yang tumbang. Nuzi masih belum diberikan waktu bermain sama sekali, masih terus dimainkan Fluket. Sementara Lapar sudah mulai kembali memotong rotasi yang dilakukan oleh RRQ hanya menyisakan satu pemain terakhir, yaitu No Mercy. Masih belum kelihatan ada di bagian mana, tapi masalahnya di sini menarik sekali untuk Vampire. Ada satu gangguan dari bagian belakang, yaitu Talon, tapi Talon terpisah sangat jauh sekali. Hanya ada Misery seorang diri saja saat ini terpantau. Bigetron mendapatkan pemain boom, RRQ juga pulang menuju ke lobby. Kita akan melihat tim Indonesia menyisakan 2 saja. Bigetron, El Jurdun atau Talon, El Unggas yang akan bertahan. Tembakan dilakukan oleh Red Face menuju satu pemain NKT di tracking, tapi apa daya NKT? Late game lagi. Ada Swaps di sana antara AKM Swaps atau justru Miser yang mendapatkannya. Ternyata AKM Swaps terlalu sakit dan posisi Miser terlalu jauh. Backup dari teman-teman El Unggas lainnya tidak sampai ke arah Misery atau El Mama, dan sementara waktu Yoru dan juga Red Face hanya akan bertahan saja di tempat tersebut. Check kecil yang menurut gua sangat riskan sekali, terbuka dengan sangat lebar. Kalau mereka mau gerak maju ke arah bagian depan, ada NKT, lalu juga ada Xavier. Vampire juga pastinya aware dengan keberadaan mereka. Langkah berikutnya gue masih belum tahu apa yang harus dilakukan oleh Talon, tapi sejauh ini Bigetron masih lengkap dengan 4 pemainnya. Dan masalahnya di peluru sih menurut gua, karena sisa 36 peluru tadi gue lihat terakhir di Genfos untuk peluru hijau ya. Tapi pemain-pemain Bigetron lain akan segera datang ke Genfos harusnya untuk setidaknya ada sharing looting karena sudah berada di titik yang sama. Tembakan bisa dilakukan menuju gawang dari Baseplate. Sebuah tembakan menggunakan mini kali 8, tidak ada hit yang masuk. Sangat disayangkan. Upaya dari Lapar Les masih nihil dan headshot akhirnya, tapi hanya 1 damage saja di tempat yang berbeda. Saya kaget, terkejut dengan El Unggas yang sampai hashtag 7 tapi L-nya masih 0. Ini membuat kalau mereka terhenti di sini pun hanya 1 poin saja. Lagi-lagi 7 ya. Ada apa dengan Talon atau El Unggas dengan 7? Seperti berbanding terbalik dengan gameplay dia sebelumnya. Mungkin kali ini Red Face gerakan tambahannya tidak efektif untuk menambah poin ya, tapi menambah balik ke lobby. Bahkan posisi dari Talon juga sudah mulai terdeteksi karena memang dari tadi kita bilang tempat Talon tempat yang gak enak. NKT pun masih kelihatan, dan Bigetron lah yang menjadi bisa dibilang pawang zona untuk sementara waktu, sama halnya juga dengan The Xavier. Cuman bedanya adalah posisi BTR yang lebih tinggi daripada The Xavier. That's why sedari tadi yang mau mengendalikan zona adalah BTR. Zuxi, SKS-nya kena menuju ke arah Yoru. Headshot pula. Blue Zone bentar lagi bakal gerak. Masih ada waktu memang Red Face untuk melakukan penyelamatan, tapi udah kebaca mereka bakal gerak dengan wall smoke yang udah mulai dibangun. Swaps membuka sebuah vision menuju Talon. Terus penasaran untuk bisa membuka keran elimination yang match kali ini. Serat akan elimination, bahkan Playzone sudah memakan Yoru. Bentar lagi Red Face juga akan menyusul karena terlalu sakit. Zona ke-7, Blue Zone-nya tidak main-main dari segi DPS dan harusnya akan melakukan healing. Masih bertahan, ternyata satu pemain terakhir dan headshot dilepaskan. Genfos dapat lagi 2 pemain Lapar Les, ternyata bukan Genfos. Kombinasi 2 mini yang berbeda terus dilancarkan oleh pemain-pemain Bigetron dari high ground. Dan Talon pun pulang di peringkat ke-7. 7 Alon nampaknya saat ini kejadian untuk mereka.
harus segera melakukan evaluasi sementara Bigetron sedari tadi Tiki-taka dari lapar dan juga Genfos membuahkan hasil yang manis. Face Clan dibuat terjegal, dibuat tidak bisa melakukan apa-apa. Pergerakan mereka stop di tempat tersebut, di tempat rumah panjang tersebut. Bahkan blue zone-nya udah terlalu menyakitkan. Posisi sementara waktu Xavier bakal melakukan strategi L ngendok lagi. Bertahan saja, tapi NKT, siapa yang sangka NKT tiba-tiba menggacor untuk disusui ketiga. Masih bertahan saat ini, tapi masalahnya posisi mereka sudah mulai ketahuan juga oleh pemain-pemain Vampire. Bertubi-tubi granat, bertubi-tubi tembakan dilontarkan. The God masih belum bisa diselamatkan, entah sempat atau tidak. Bigetron memanfaatkan DMR dengan begitu luar biasa. Terlihat ada 2 mini untuk Genfos dan juga lapar. Namun Zuxi juga terdengar dari tembakannya dia pakai SKS. Mungkin ini tujuannya supaya tidak nge-spray, jadi pelurunya bisa dihemat sedikit demi sedikit, tapping-tapping dilakukan oleh para pemain-pemain Bigetron. Dan juga keuntungan dengan DMR pastinya kali 8 bisa dipasang di sana. Dan juga granat kali ini justru yang mendapatkan Xavier. Bukan dari Bigetron, justru Face Clan lah yang mendapatkan pemain dari Xavier. Ya karena kalau misalkan kita lihat Bigetron persis di atas dari The Xavier. Makanya kali ini Face Clan lah yang akan menjadi contender paling dekat dengan The Xavier. Ada Nine Noise di depan sana sudah mulai kelihatan dengan UMP-nya. Belum maju karena memang ada granat lagi-lagi yang membuat Nine Noise mundur awal-awal. Satu granat yang dilontarkan lagi-lagi dari bagian atas. Ada Bigetron yang melemparkan granat dan Santa Blast lah yang membersihkan The Xavier. El ngendok selesai, dipulangkan oleh El Jurdun. El Jurdun ada di atas. Tembakan dilakukan kembali dan SKS Zuxi mampu mendapatkan 1 poin walaupun balasan dari Olio terlalu sakit. Zuxi tumbang menjadi confirm elimination. Olio ada di tempat yang tidak diduga-duga oleh Bigetron. Tapi Olio jatuh sepertinya tadi harusnya terkena beberapa damage. Dan bahkan Bigetron pun mendeteksi adanya pergerakan dari Vampire. Kelihatan dengan sangat jelas di depan sana tidak ada obstacle sama sekali. Tapi sangat disayangkan Genfos perlu tarik mundur, perlu disiplin, perlu melakukan healing terlebih dahulu. Jangan sampai Genfos knockdown juga. Satarles mencoba untuk repositioning, mencoba untuk turun sedikit demi sedikit, berada di area dari mayoritas pemain yang ada di sini. Angle-nya memang tidak menguntungkan untuk ada di atas karena terlalu curam dari high ground yang dimiliki oleh Bigetron. 4 elimination sudah dikumpulkan oleh Vampire. Mereka masih dengan 4 pemainnya. Stone masih ada di sana, membuat para lawan-lawannya membatu bakar granat. Ingin coba memulangkan NKT. Dilumat mentah-mentah para pemain-pemain NKT. Sakit sekali. Selesai sudah NKT di posisi yang tidak terlalu jauh. Olio berharap bisa menembak elimination, tapi ternyata tembakan tersebut malah mendeteksi pemain Bigetron. 1 down, lapar, Ono cilaka. Perlu penyelamatan, tapi gue gak tahu apakah sempat atau tidak. Bahkan kali ini dari Vampire sudah mulai merasak masuk ke arah bagian dalam, nge-push menuju ke pemain-pemain Bigetron. Genfos down juga, Olio hilang. Vampire masih selamat dengan 4 pemainnya. Ternyata knockdown tadi yang dibuat oleh Bigetron membuat mereka semakin kokoh saat ini dari Vampire. Face Clan memang masih ada di bagian bawah, tapi Bigetron masih mengupayakan untuk bisa merevive 2 temannya. Memang revive adalah satu prioritas utama untuk Bigetron saat ini. Di saat Face sedang sibuk dengan Vampire, biarkan saja Face Clan sibuk dengan tim Thailand yang lain. Derby Thailand ada di bawah, Bigetron tinggal menunggu di atas. Nonton terlebih dahulu, tapi lagi-lagi knockdown. Didapatkan Stone punya angle menuju pemain dari Bigetron. Ini bahaya kalau misalkan Stone terus nahan angle tersebut. Ayo Face Clan ganggu terus, lempar granat, tapi lemparan granatnya malah ke atas dua-duanya. Woi, astaga, malah main basket saat ini. Dan bahkan Bigetron seakan menjadi wasit bagi mereka berdua. Tapi Tony Kurniawan down dengan tembakan oleh seorang Genfos. Nice sekali, 2 pemain down dari Vampire. Saat Thanos akan berusaha untuk melakukan boostingan terlebih dahulu, tapi masalahnya Genfos tertangkap kembali oleh Stone. Stone menahan angle tersebut terus menerus, dan Vintores nge-push juga dengan 1 granat. Astaga naga, Bigetron hanya menyisakan 8 saja. Tapi Blue Zone bisa menjadi penolong Bigetron. Ada Dewi Fortuna di tangan Laparles karena Blue Zone mengikis pemain-pemain Face Clan dan selesai sudah. Diselamatkan oleh Dewi Fortuna, diselamatkan oleh Bigetron. Beli sepatu di pasar baru. Nice, Kukira batu ternyata turu. very good.